Tunggu. Rina baru 2 tahun berkultivasi sudah mencapai alam inti emas. Saya atur dia memperagakan teknik kultivasi untuk kalian. Perhatikan baik-baik, belajar serius. Jangan berkultivasi lagi. Jika terus berkultivasi aku akan mati. Ayo, kau mau apa? Kultivasimu sendiri mundur menjadi sampah. Sudahlah, mau menghalangi kultivasi adikmu? Alasan kultivasiku mundur semua karena Rina. Setiap kali dia berkultivasi, kultivasi dan usia hidupku semua tersedot olehnya. Kakak Ayu, aku hanya rajin berkultivasi. Tingkat kultivasiku naik sedikit lebih cepat. Walaupun kau iri, jangan fitnah aku. Ini benar. Diam! Aku lihat kau cemburu pada adikmu. Aku sudah berkultivasi ratusan tahun, gak dengar omong kosong seperti ini. Aku sebenarnya jenius langka dari keluarga Surya. Hanya dalam beberapa tahun aku sudah mencapai puncak alam inti emas. Tapi sejak adik tiri Rina mulai berkultivasi, setiap kali dia berkultivasi tingkatku dan usia hidupku cepat terkuras. Dantianmu kering seperti manusia biasa. Jika terus begini dantianmu bisa pecah kapan saja. Ada risiko jiwa hancur. Mustahil, aku rajin kultivasi setiap hari dan juga banyak mengkonsumsi pil roh. Kenapa dantianku kering? Jika kau tidak mau bicara jujur, aku tidak bisa mengobatimu. Rina, jangan pedulikan dia. Lanjutkan kultivasi. Ayah, percayalah, aku bicara serius. Ayah. Ayah, aku sama sekali bukan ayahmu. Sebelum aku menikah ke keluarga Surya, ibumu sudah hamil. Tidak ada hubungan di antara kita. Ayu, sekarang anak kandungku bisa menjadi jenius kultivasi. Aku tidak perlu lagi bergantung padamu. Satu sebagai putri sulung sah keluarga Surya untuk mengamankan posisi kepala keluarga. Rina, jangan urus dia. Lanjutkan demonstrasi. Cepat lihat, Ayu mati. Lihat kondisinya, pasti dia habis terkuras kultivasi ganda. Wanita ini menjijikkan. Anak durhaka tidak tahu malu, merusak nama baik keluarga. Pantang mati. Akhirnya Rina memiliki akar spiritual, sangat buruk menjadi jenius yang dipuji semua orang. Sedangkan aku dihisap habis energi spiritual dan usia hidupku olehnya, mati dengan penuh kebencian. Bagus, meskipun Rina hanya memiliki akar spiritual campuran, tapi kultivasinya baru 3 bulan sudah mencapai pembentukan fondasi bakat luar biasa. Keluarga Surya aku punya harapan bangkit, semua berkat ikan ayah. Ayah. Ini Rina saat baru kultivasi. Aku mengalami reinkarnasi. Rina, kali ini aku pasti akan menemukan kebenaran, membayar harganya. Rina sudah mulai kultivasi, tingkat kultivasiku juga turun ke pembentukan fondasi. Tak kusangka Bapak Surya sama sekali bukan ayahku. Dia baik padaku sebelumnya, hanya ingin memanfaatkan statusku untuk mengukuhkan posisinya sebagai kepala keluarga. Sekarang dia membawa anak dari pembantu, ingin mengambil alih paksa. Jadi aku harus menemukan bagaimana dia mencuri usia hidup dan tingkat kultivasiku. Utakan ilmu hitam seperti itu, pasti ada medianya. Semua barang tidak ada yang aneh. Ataukah seni mata spiritualku juga tidak bisa melihatnya? Sudahlah, karena tidak menemukan keanehan, lebih baik hancurkan semuanya. Di kehidupan ini aku tidak akan melepaskannya lagi. Nona Ayu, apa kau tidak apa-apa? Kulihat ada kebakaran di sini. Aku segera datang. Siti, di kehidupan sebelumnya semua orang tidak percaya padaku. Hanya dia yang selalu percaya padaku. Dan akhirnya karena aku, dia dibunuh oleh Rina. Syukurlah dia belum mati. Semuanya masih bisa diperbaiki. Nona Ayu? Oh, tidak apa-apa. Hanya tidak sengaja lepas kendali saat latihan. Biarkan aku membereskan kamar lain untuk di tempat. Semua pakaian sebelumnya, artefak roh sudah kubakar dengan api spiritual. Bahkan kamar pun sudah diganti. Aku tidak percaya kali ini dia masih punya media untuk mencuri tingkat kultivasiku. Nona Ayu, ada apa denganmu? Ada apa ini? Tingkat kultivasiku masih turun. Padahal sudah kuhancurkan semuanya. Kenapa masih ada yang menyedot tingkat kultivasiku? Masalahnya bukan pada benda luar. Lalu melalui media apa dia menyedot tingkat kultivasiku? Kakak
Ayu, ada apa ini? Benar kakak akhir-akhir ini bermasalah dalam kultivasi. Adik sengaja datang menjenguk. Ayu, meskipun kau putri sulung sang keluarga Surya, mantan jenis nomor 1 keluarga Surya, lalu kenapa? Sekarang bukankah aku tetap akan kusedot habis tingkat kultivasimu menjadi batu loncatan? Mungkinkah masalah utamanya Rina? Jangan repot, asalkan wanita jalan itu tidak mendekatiku, masalah kultivasiku akan selesai. Kau aneh juga. Kakak Ayu berlatih keras siang malam, tapi tingkat kultivasinya malah semakin rendah. Sedangkan aku, adikmu, tidak perlu berusaha payah berkultivasi. Tingkat kultivasiku melesat naik. Menurutmu, mungkinkah karena kakak kurang bermoral, dikutuk oleh langit? Ayu Lestari, kau tidak akan pernah bisa memulihkan tingkat kultivasimu. Energi spiritual yang kau kumpulkan, usia hidupmu, semua akan menjadi nutrisiku, membantuku mencapai jiwa nasjam. Saat itu, kasih saya ayah dan semua sumber daya keluarga Surya, semua milikku. Daripada khawatir padaku, lebih baik khawatir pada dirimu sendiri. Lagi pula mencuri barang yang bukan milikmu, hati-hati, awas serangan balik. Serangan balik apa? Barang yang sudah kumiliki itu milikku. Sebenarnya mulai apa dia menjadi tingkat kultivasiku? Oh iya, lupa memberitahu kakak, setelah aku berhasil melewati pembentukan fondasi, ayah memberi pusaka keluarga Surya, giok dingin pengumpul roh kepadaku. Ini adalah barang yang hanya boleh dipegang oleh kepala keluarga dari generasi ke generasi. Mungkinkah itu? Ini ayah. Buatkan khusus untuk kalian gelang giok penyimpanan kembar. Selain fungsi penyimpanan di atas terukir segel spiritual garis darah. Jika kalian dalam bahaya, ayah akan segera muncul. Terima kasih ayah. Ayah, kau sangat baik padaku. Gelang ini pasti kupakai setiap hari. Mungkinkah media yang menyedot kekuatan adalah gelang penyimpan ini? Kakak Ayu menatap tajam pusaka pasti iri kan? Tapi iri pun percuma. Pusaka keluarga Surya bukan untuk orang seperti sampah yang akan menjadi manusia biasa seperti dirimu. Sudah selesai bicara? Ayu, berani kau pukul aku? Kau tahu tidak? Sekarang aku putri kesayangan ayah. Kau berani menamparku? Aku putri sulung sah keluarga Surya, sedangkan kau hanyalah anak dari pembantu rendahan yang melahirkan anak haram. Berani masuk kamarku tanpa izin dan tidak tahu sopan santun, menghinaku dengan melawan atasan. Aku menjalankan hukum keluarga, memukulmu. Kenapa? Yang paling Rina benci adalah aku menekannya sebagai putri sah. Dia juga tidak suka disebut status rendahan ibunya. Aku sengaja memancing amarahnya. Dia pasti tak tahan dan akan menyerang. Maka aku punya kesempatan menghancurkan gelang giok. Ayu, wanita jalan, akan kubunuh kau. Nona Ayu, awas. Mau bunuh aku? Kau juga tidak pantas. Energi spiritual yang bukan hasil kultivasi sendiri, meski sudah pembentukan fondasi tetaplah sampah. Wanita jalan, kau cari mati. Cari mati adalah kau. Ayu, apa kau gila? Aku gaya datang tepat waktu. Kalau tidak, aku akan mati di tangan kakak Ayu hari ini. Tenang saja. Ayah di sini, mana berani dia bertindak seenaknya. Kakak Ayu benar-benar ingin membunuhku. Ayu, sejak kapan kau menjadi begitu kejam? Beraninya kau membunuh adikmu. Kau tahu salahmu. Tanpa tahu sebabnya, kau langsung menyalahkanku. Apa kau terlalu berat sebelah? Aku hanya mendengar kakak Ayu bermasalah dengan kultivasinya, datang untuk menanyakan kabarmu. Tapi kakak Ayu malah memakiku. Tidak hanya itu, dia juga mengincar giok dingin pengumpul roh yang ayah berikan padaku. Katanya aku tidak layak memiliki harta seperti itu. Dia ingin merebutnya. Aku tidak mau memberikannya, dia pun ingin membunuhku. Ayu, kau berlutut, minta maaf pada adikmu. Kayak pada cerita sepihak, kau menghukumku. Kau bilang, apa yang terjadi?
Dia yang pertama kali bicara tidak sopan, mengejekku sebagai sampah. Sebagai kakak, aku disiplinkan dia. Mana yang langgar aturan di sini? Apakah adikmu salah? Tingkat kultivasimu terus menurun. Sekarang bahkan tidak mencapai pembentukan fondasi. Apalagi kalau bukan sampah. Adikmu bicara sedikit padamu, kau malah berani menggunakan status kakak untuk menghinanya. Benar-benar tak masuk akal. Ayah! Lihat betapa dewasa adikmu. Sekarang berlutut minta maaf pada adikmu. Jika tidak, jangan salahkan aku jika tidak ramah. Aku tidak salah, aku tidak akan pernah meminta maaf padanya. Ayah, aku sudah memaafkan kakak Ayu. Tolong biarkan dia berdiri. Tidak bisa, bukan hanya tidak peduli ikatan saudari, tapi juga berani melawan orang tua harus dihukum. Minta maaf pada adikmu. Kalau tidak, jangan berharap bisa bangun. Tidak akan. Ayo Lestari, kamu terus-terus melawanku. Apa masih ada aku sebagai ayahmu? Sampah ini tidak boleh kenapa-napa sekarang. Tingkat kultivasinya dan usia hidupnya belum kuisap habis. Ayah, jangan marah pada kakak Ayu. Kakak Ayu mungkin terlalu iri padaku sehingga berbuat salah padaku. Tidak apa-apa, ayah. Lihat dirimu, tidak ada sedikit pun sikap sebagai kakak. Tidak hanya menikmati kesenangan, tingkat kultivasimu mundur, tapi juga menganiaya adikmu sendiri. Sungguh aib bagi keluarga Surya. Sebaliknya, adikmu berbakat dan cerdas, rajin dan pengertian. Karena adikmu sudah menonton untukmu, masalah ini selesai. Namun, bulan ini batu rohmu jangan diambil. Semuanya ganti rugi untuk adikmu. Selain itu, pergilah ke ruang isolasi merenung 3 hari. Rina, jangan marah. Gioknya rusak. Ayah akan membuat lebih bagus. Ayu Lestari, tunggu saja. Selanjutnya aku akan menghisap energi spiritual dan usia hidupmu sampai habis. Segera kamu akan menjadi tua dan jelek tanpa setitik pun tingkat kultivasi sampah. Rina Wijaya, Bapak Surya, penghinaan yang kuterima hari ini suatu hari pasti akan kubalas berlipat ganda. Bilang dia penyimpan kembar ini sudah hancur. Tanpa media penghisap energi spiritual ini, aku lihat apa kau masih bisa sombong. Dalam giok kembar sudah hancur. Kenapa tingkat kultivasiku dan usia hidupku masih dirampas? Di mana masalahnya sebenarnya? Sekarang aku hanya di tingkat kondensasi ketiga. Kalau terus begini, dalam 3 hari, tingkat kultivasiku akan tersedot habis dan aku benar-benar menjadi sampah. Aku tidak bisa pasrah. Nona Ayu, Rina entah kenapa tiba-tiba begitu cepat berhasil mencapai alam inti emas. Sekarang semua orang bilang dia jenius yang langka dalam 1000 tahun. Kepala keluarga mengadakan pesta besar untuk itu, merayakannya. Hanya dengan hidup, aku bisa mencari tahu penyebabnya. Sepertinya aku harus menggunakan cara itu. Siti, barang yang kau minta belikan di pasar kultivasi sudah dibeli. Nona Ayu, pil terlarang ini adalah obat terlarang meskipun bisa meningkatkan kultivasi Ki, tapi setelah diminum akan menyebabkan kerusakan permanen pada meridian. Kamu yakin mau pakai ini? Aku butuh itu sekarang. Terima kasih, Siti. Nona Ayu, aku harus pergi dulu. Kalau lebih lama nanti ketahuan orang. Pergilah, hati-hati. Meskipun pil terlarang merusak meridian, tapi tidak bisa mempercepat kultivasi 10 kali lipat. Sekarang, aku harus tingkatkan kultivasiku dulu. Selamatkan nyawa, baru berpikir selanjutnya. Ayo, kali ini aku akan membuatmu benar-benar menjadi sampah. Ada apa? Meridianku putus di 5 tempat. Pasti Ayu yang manis itu melakukan sesuatu. Benar, pil terlarang memang ampuh. Aku pilih tingkat kondensi kelima. Ayu, apa yang kau lakukan? Apa kau baru saja meminum obat yang merusak meridian? Bisa-bisanya kau. Bagaimana dia tahu? Aku minum obat yang merusak meridian. Kamu sebenarnya meminum pil apa? Pil terlarang? Kamu meminum pil terlarang? Kamu tahu nggak? Ini adalah obat terlarang. Ini adalah obat terlarang. Keluarga Surya melarang meminum obat terlarang. Mereka mengharuskan murid untuk kultivasi dengan sungguh-sungguh. Ayo, kenapa kamu melanggarnya? Aku baru selesai kultivasi. Bagaimana dia tahu? Aku meminum pil yang merusak meridian. Mungkinkah? Ada apa ini ribut-ribut? Ayah, kakak Ayu, demi meningkatkan tingkat kultivasinya ternyata meminum pil terlarang. Obat terlarang ini dilarang keras oleh keluarga Surya. Apa? Tingkat kultivasimu turun lagi? Bukan hanya itu, karena ingin cepat berhasil, kamu malah berani meminum obat terlarang yang merusak meridian ini.
sungguh tidak mau maju. Ayah, jangan salahkan kakak Ayu. Salahkan aku saja, ini semua karena kecepatan kultivasiku terlalu cepat. Memberi kakak Ayu tekanan yang terlalu besar, itulah yang membuatnya tersesat. Bagaimana bisa menyalahkanmu? Kultivasimu cepat itu karena bakatmu bagus. Tidak seperti sampah ini, tingkat kultivasinya tidak naik, malah turun. Orang luar bilang melakukan kultivasi ganda dengan kultivator jahat sampai dihisap energinya. Memalukan keluarga Surya, sebagai Nona Ayu malah bergaul dengan kultivator jahat. Sungguh menjijikan. Ya, untungnya keluarga Surya memiliki jenius seperti Nona Muda Rina. Kalau tidak, keluarga Surya depan semua keluarga kultivasi tidak bisa menegakkan kepala. Ayu, sekarang semua orang tahu aibmu yang memalukan. Aku lihat bagaimana kau bisa menggunakan status putri sulung sah untuk menindasku. Panggil orang, bawa Ayu kembali ke kamar. Jaga ketat, jangan biarkan dia keluar dari kamar setapak pun. Jika tingkat kultivasinya terus turun, biarkan dia hidup atau mati sendiri. Baiklah Rina, jangan khawatir tentang sampah ini. Ayah mencarimu, ada urusan penting. Sekte nomor 1 di dunia kultivasi, Putra Suci Istana Suci Tanpa Batas Arjuna sekarang sedang mencari pasangan kultivasi ganta. Sekarang kultivasimu, namamu sebagai jenius sudah terkenal. Putra Suci telah memilihmu. Benarkah? Yaitu yang masih muda mencapai jiwa nascen, putri suci itu? Aku dengar asal menjadi pasangan bisa merenungkan kitab agung nomor 1 di dunia. Dan merenungkan kitab agung ini maka ada harapan. Tentu saja benar. Asal kau bisa menjadi pasangan Putra Suci, keluarga Surya akan langsung melonjak tinggi. Cepat, bersiaplah. 3 hari lagi Putra Suci akan datang ke rumah bertemu denganmu. Bagus sekali. Ayah, aku akan segera bersiap. Rina, semua yang kau lakukan padaku suatu hari pasti akan kubalas 100 kali lipat. Rina, kamu baru saja mengkonsumsi pil yang merusak meridian. Apakah semuanya benar seperti yang kukira? Apa yang dilakukan Rina akhir-akhir ini? Dia sekarang sudah menjadi orang paling terhormat di keluarga Surya. Sumber daya dan ramuan semua harus diprioritaskan untuknya. Tidak hanya itu, juga karena dipilih oleh Putra Suci dari Istana Suci Tanpa Batas Arjuna, kepala keluarga demi meninggikan kedudukannya sudah mencoret nama Anda dan ibu dari sisi keluarga, dan juga mengangkat ibunya menjadi nyonya dari keluarga Surya. Apakah ada yang aneh padanya? Aneh. Ya, ada satu hal. Kemarin dia menyuruh seseorang mengirimkan banyak ramuan pemulih meridian. Aku merusak meridian, tapi dia juga membutuhkannya. Pil pemulih meridian. Jadi, Siti, aku butuh kamu untuk segera menyelidiki sesuatu. Tenang, Nona Ayu pasti akan kuselidiki. Bagaimana? Sudah ketemu? Sudah, 2 bulan lalu saat Anda berlatih pedang di gunung belakang Meridian, Anda terluka oleh aura pedang. Pada waktu yang sama, Rina bilang saat dia mengelola energi spiritual itu tidak lancar. Dia minta pil penguat Meridian pada tabib. 10 hari yang lalu spiritual Anda bergejolak. Keesokan harinya, Rina juga bilang jantungnya berdebar dan susah tidur. Kemarin setelah aku minum pil terlarang, dia segera datang dan menuduhku. Apakah aku sudah minum pil yang merusak Meridian? Ternyata begitu. Aku mengerti. Ternyata saat dia menyedot tingkat kultivasiku, semua efek samping kultivasi itu tersedot. Karena tidak bisa mencegah dia menyedot kultivasiku, bisakah aku memanfaatkannya? Sipi, aku butuh banyak serangga beracun. Semakin banyak, semakin baik. Nona Ayu, sekarang tingkat kultivasi Anda sudah turun ke tingkat Ki kondensasi pertama. Barang-barang itu Kamu urus saja, aku sudah punya rencana. Adik Rinaku tersayang, bukankah kamu ingin semua orang mengingatmu? Tenang, kali ini kakak Ayumu pasti akan membantumu dengan baik. Apakah kamu siap? Hari ini Putra Suci akan memilih pasangan kultivasi selama 1000 tahun. Istana Suci Tanpa Batas telah mengirimkan banyak dewa ke alam atas. Jika menjalin ikatan dengan Istana Suci Tanpa Batas menjadi pasangan kultivasi Putra Suci, bukankah itu akan cepat menuju puncak? Jangan bermimpi. Kudengar Arjuna sudah lama tertarik pada Nona Muda Rina dari keluarga Surya. Yang lain hanya formalitas. Salam Tuan Muda Arjuna. Salam Putra Suci. Ini anggur buatan Rina sendiri. Maukah Putri Suci mencicipinya? Di tanganku, kenapa tiba-tiba ada luka? Nona Ayu, apa kita tidak apa-apa begini?
Tenang, bukan aku yang akan bermasalah. Racun kajian geng setan ini belum cukup kuat. Ambilkan kita racun 10.000 hati yang baru ku baca. Bawakan ke sini. Ada apa? Tidak apa-apa, hanya tanganku tergelincir. Mohon maaf mengganggu Putri Suci, biarkan Rina menuangkan lagi untukmu. Benar, Tuan Muda Arjuna, silahkan duduk kembali. Anggurnya harum dan kuat. Kamu berbakat membuat anggur. Tuan terlalu memuji. Rina tidak hanya pandai membuat anggur, batas kultivasinya juga luar biasa. Baru 2 tahun berkultivasi sudah menembus beberapa tahap. Hari ini naik satu tingkat lagi, tinggal selangkah lagi menuju jiwa Nascen. Bakat seperti ini di seluruh dunia kultivasi tidak ada yang menandingi. Baru 2 tahun masuk. Hebat, benar-benar jenius sejati. Rekan kultivator Surya, didikanmu sukses. Generasi muda sungguh luar biasa. Ayu Lestari, semua yang seharusnya menjadi milikku akhirnya akan sepenuhnya menjadi milikku. Para senior terlalu memuji. Semua berkat didikan ayah. Rina tidak berani mengambil pujian. Ini Leontin Giok pribadi. Maukah Nona menerimanya? Kitab racun 10.000 hati, teknik kultivasi tingkat dewa racun. Saat berkultivasi harus menahan sakit digigit ribuan serangga dan siksaan daging yang membusuk. Rina Wijaya, balasanmu akan segera tiba. Apa kau siap? Rina Wijaya, entah keberuntungan ini, mampukah kau menanggungnya? Rina, cepat terima hadiah putra suci. Aduh! Wajahku! 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 Apa yang terjadi? Kenapa Nona Muda Rina jadi jelek sekali? Seluruh wajahnya rusak, menjijikan sekali. Dia ingin menjadi pangeran putra suci. Wajahku, kenapa wajahku begini? Arjuna, dengarkan, aku jelaskan. Bukan seperti yang kau lihat. Dengarkan aku, Arjuna. Jauhi aku. Rina, kamu bagaimana, Bapak Surya? Setahu saya, hanya kultivator iblis yang melatih teknik jahat yang bisa menyebabkan wajah membusuk. Keluarga Surya kalian ternyata melatih ilmu bela diri dengan kejam seperti ini. Rina, apa yang terjadi padamu? Ayah, anakmu selalu disiplin dan rajin. Tidak pernah melatih ilmu racun apapun. Pasti ada yang menjebakku. Pasti Ayu Lestari dia benci karena posisi jenius nomor 1 keluarga Surya aku rebut. Dan beberapa hari yang lalu dia gagal berebut harta spiritualku dan dihukum oleh ayah. Pasti dia iri padaku, sengaja meracuniku. Anak durhaka ini sungguh mengecewakan aku. Rina, tenanglah. Ayah akan membelamu sekarang. Ayo, kita juga lihat pergi. Apa benar Nona Ayu melakukannya? Nona Ayu, Rina Wijaya rusak mukanya. Dia bilang itu semua karena Anda. Kepala keluarga percaya kata-katanya. Sedang menuju ke sini, Nona Ayu. Bagaimana ini? Begitu banyak serangan beracun. Jika ketahuan, kita akan habis. Serangga beracun apa? Atau kita pernah mencari serangga beracun? Ayo, keluarlah. Ayu, hari ini adalah hari kematianmu. Ayah datang dengan gegap gempita. Ada pertunjukan apa? Aku selalu menghormatimu, Kakak Ayu. Kenapa kau meracuniku hingga wajahku hancur? Aku tidak melakukan apa-apa. Mungkin seperti yang adik Rina katakan sendiri sebelumnya. Akhlak buruk sehingga mendapat hukuman langit. Iya kan? Ayu, cepat keluarkan penawarnya. Jika wajah adikmu Rina hancur, aku tidak akan memaafkanmu. Aku bilang bukan aku yang melakukannya. Ayah tidak punya bukti, hanya percaya padanya. Maksud kakak, aku mau fitnahmu. Wanita sangat mementingkan wajah. Mana mungkin aku mau fitnahmu dengan wajahku sendiri? Wajah Nona Muda Rina rusak parah, sangat mengerikan. Nona Ayu biasanya tampak lembut, tapi ternyata begitu kejam. Diamlah, jangan ikut campur. Keluarkan penawarnya, kau kan Nona Ayu dari keluarga Surya. Jika pelayan menggeledah kamarmu, kau akan malu. Jika ayah tidak percaya padaku, silakan geledah saja.
Periksa kamar Ayu Lestari sampai tuntas, jangan lewatkan sedikit pun. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin tidak ada apa-apa di sini? Pasti dia menyembunyikannya. Kenapa begini? Apa dia tahu sesuatu? Tidak. Dia pasti tahu sesuatu. Pasti. Adik Rina, bicara harus ada buktinya. Di kamarku tidak ada satupun racun. Bagaimana bisa membuatmu keracunan, adikku? Sepertinya di rumah ini banyak urusan. Kalau begitu, kami pergi dulu. Putra Suci, tunggu. Karena Anda sudah memilih Rina sebagai pasangan Dao, mending menginap beberapa hari di kediaman Sen. Saya pasti akan berusaha dengan segala cara untuk menyembuhkan wajah Rina. Kapan aku pernah bilang aku memilih Rina Wijaya sebagai pasangan Dao? Ada yang dengar aku bilang begitu? Surya, kau bilang aku pernah bilang? Ya, aku salah bicara. Tuan Muda Arjuna sudah pergi. Adik Rina, mau tinggal minum teh? Kepala keluarga, di dalam tubuh Muda Nona Rina tidak ada racun sama sekali. Tidak bisa menggunakan obat. Wajah Nona Muda Rina khawatir tidak bisa diselamatkan lagi. Tidak bisa diselamatkan lagi. Tidak bisa diselamatkan lagi. Ayah, wajahku tidak boleh rusak, ayah. Ayah. Hari ini Putra Suci jelas-jelas tertarik padaku. Asalkan wajahku sembuh, keluarga Surya, kita pasti bisa mendekat ke istana suci tanpa batas. Tidak akan, jangan takut. Ada ayah di sini. Tidak akan membiarkanmu wajahmu rusak. Bagaimanapun juga sekarang, akulah yang menjadi anak perempuan yang paling disayang. Nona Ayu, ku dengar tabib Bima, kepala tabib, bahkan tidak bisa menyembuhkan wajah Rina. Dia pasti akan cacat wajahnya, sungguh memuaskan hati. Kali ini akhirnya aku lolos dari takdir mati yang mengenaskan. Rina, kau beruntung padaku. Harus bayar lunas dengan bunga-bunganya. Dipermainkan oleh kultivator jahat, energi vitalnya dihisap menjadi kering, mati karena usia. Benar-benar aib keluarga, katanya jenius. Omong kosong. Bahkan tidak sebanding dengan selai rambut Nona Muda Rina. Sampah. Kau bukan anakku. Tidak. Syukurlah itu hanya mimpi. Ada apa ini? Energi spiritual dan usia hidupku terhisap lagi. Apakah kali ini aku tetap ada dan tidak bisa lolos? Beraninya dia masih menghisap tingkat kultivasiku. Nona, ada apa? Apa kau mimpi buruk? Wajah Rina Wijaya apakah sudah sembuh? Ya, kepala keluarga menghabiskan banyak energi spiritual dengan paksa menekan racun itu untuknya. Nona Ayu, mau kemana? Tunggu aku. Kali ini aku akan pergi ke gua 10.000 ular. Nona Ayu, di gua 10.000 ular, semuanya ular berbisa. Racunnya tidak bisa dibandingkan dengan serangga beracun itu. Jika terkena bisa ular kulit, akan membusuk sedikit demi sedikit hingga mati. Yang saya inginkan adalah racun yang kuat. Semakin beracun, semakin baik. Tidak cukup. Masih belum cukup.
Bapak Surya, aku ingin melihat berapa banyak energi spiritual yang kamu miliki yang bisa terus menekan racun Rina. Nulayu, Kamu pergi cari tahu untukku keadaan Rina. Nona muda Rina, wajahmu! Ayah, racunku kamu lagi. Jangan takut Rina. Ayah ada di sini, pasti akan menyembuhkanmu. Kepala keluarga cedera di dalam tubuh Nona Rina. Lebih parah dari sebelumnya, energi spiritual pun mungkin tidak bisa menahannya. Dan saya tidak mendeteksi racun apapun, sungguh tidak bisa diobati lagi. Tabib Bima adalah tabib utama. Dia sendiri bilang tidak bisa disembuhkan. Wajahku hancur. Dengan wajah seperti ini, aku lebih baik mati. Apa-apaan ini? Ayah pasti tidak akan membiarkanmu apa-apa. Ini adalah peninggalan leluhur keluarga Surya saat kenaikan. Pil penawar racun langit bisa menetralkan segala racun. Ayah, kamu sangat baik padaku. Nulayu, aku sudah menyelidiki. Mantan kepala keluarga memberikan peninggalan leluhur, yaitu pil penawar racun langit kepada Rina untuk diminum. Racunnya sudah sembuh. Pil penawar racun langit. Seluruh keluarga Surya hanya memiliki satu yang ditinggalkan leluhur. Kau bisa menyelamatkannya kali ini. Lalu lain kali? Apa kabar Rina akhir-akhir ini? Dia setiap hari bilang racun sisanya belum bersih, takut kambuh, menyuruh kepala keluarga menemaninya. Pergi bantu saya merebus ini menjadi ramuan. Nulayu, apa yang Anda lakukan? Ramuan ini semua adalah tanaman spiritual yang sangat beracun. Hasil rebusan bahkan orang dengan energi spiritual yang dalam pun sulit menahannya. Jika Anda meminumnya, Anda akan mati. Berikan padaku. Ayah, saya masih belum menguasai tebasan pedang tadi. Bisakah Anda mengajarkan sekali lagi? Kumohon. Kamu ini... Rina! Aneh. Denyut nadimu kuat. Tidak ada tanda keracunan. Kenapa tiba-tiba muntah darah? Mungkin keracunan sebelumnya telah merusak meridian. Ayah, aku dengar Kakak Ayu pernah pergi ke puncak Gunung Raung memetik sebatang rumput pemuli. Sangat efektif untuk memperbaiki meridian. Tenang saja. Ayah pasti akan mengambilnya untukmu. Ya, itu milik Kakak Ayu. Mungkin sebaiknya jangan. Jangan, Ayah. Aku adalah ayahnya. Masa dia berani melawanku? Kamu tenang saja. Istirahat. Adik Rina sudah sakit beberapa hari. Semua sangat khawatir. Kamu malah sebagai kakak masih sempat melukis di sini. Ada ayah yang menjaganya sendiri. Tentu saja tak perlu aku repot. Begitu acuh terhadap keluarga.
Siapa yang mengajarkanmu? Bukankah aku ayah yang dididik sendiri? Kamu berani membantah orang tua? Apa itu juga yang kuajarkan padamu? Kalau ayah tidak ada urusan, sebaiknya temani adik Rina. Lagi pula adik Rina masih sakit parah. Tidak hanya membantahku, tapi juga berkata sinis di sini. Menurutku sebaiknya menghukummu dengan hukum keluarga. Ayah sudah sering menghukumku kan? Sudahlah, meridian Rina rusak. Serahkan rumput pemulih untuk perbaiki meridian adikmu. Kali ini aku akan memaafkanmu. Ayah, hari ini kenapa ada waktu untuk menemuiku? Ternyata masih demi adik Rina. Rina meridiannya rusak, mengganggu kultivasinya. Kamu sebagai kakak wajar kamu merawat adikmu. Rumput pemulih ini adalah jeripayah. Dulu diambil dari puncak Gunung Raung untuk ibuku. Kenapa ayah sekarang sampai merampas barang anakmu sendiri? Ibumu sudah mati, dia sudah tidak membutuhkannya. Adikmu sangat berbakat, adalah harapan masa depan keluarga Surya. Kultivasi tidak boleh terhambat. Kalau bukan karena gundikmu itu, saat ibuku melahirkan, memberi ibuku ramuan pelancar darah, menyebabkan pendarahan hebat, masa dia bisa mati bersama anaknya? Sekarang aku ingin kau memberikan ramuan ini untuk mengobati anaknya. Mimpi! Gundik apa? Dia adalah ibu tirimu. Kau harus memanggilnya ibu. Ayah, kakak Ayu tidak mau. Ya sudah, tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Jangan merusak hubungan dengan kakak Ayu. Kakak Ayu, dulu itu benar-benar tidak sengaja. Dia hanya salah ambil obat. Dia juga berniat baik padaku. Tidak apa-apa, ayah. Nyahlah. Istana Suci Tanpa Batas sudah mengumumkan kepada seluruh dunia 3 hari lagi para murid muda dari setiap keluarga untuk merenungkan Kitab Agung nomor 1 di dunia. Jika bisa merenungkannya akan meningkatkan peluang kenaikan Kitab Agung. Sudah 1000 tahun tidak ada yang merenungkannya. Ini adalah kesempatan terbaik bagi keluarga Surya, dan Rina adalah orang yang paling merenungkannya. Apa kau tidak bisa mengutamakan kepentingan bersama? Ayah begitu mementingkan adik Rina. Sebaiknya pergi sendiri ke puncak Gunung Raung. Ambil sebatang rumput pemulih untuknya. Puncak Gunung Raung itu bahaya, penuh dengan binatang buas, dan rumput pemulih itu sangat sulit ditemukan. Ayah, bagaimana bisa mengambil resiko seperti itu? Ayu, bisakah kamu lebih besar hati? Jika Rina bisa memahami Kitab Agung, itu tidak hanya membantunya naik, tapi juga membuatnya keluarga Surya bangga. Sangat bermanfaat bagi seluruh keluarga. Kamu sebagai putri sulung keluarga Surya sudah seharusnya berbakti untuk keluarga. Serahkan rumput pemulih itu sekarang. Ayah, sudahlah. Karena semua murid bisa memahaminya, bagaimana jika kakak Ayu juga bisa memahami Kitab Agung? Lihatlah Rina, lihatlah dirimu. Kapan kamu bisa memikirkan kepentingan keluarga seperti Rina? Cepat serahkan rumput pemulih itu. Jangan memaksaku bertindak kasar. Kakak Ayu, aku tidak bermaksud merebut milikmu. Hanya saja demi kehormatan keluarga, tolong serahkan saja. Tidak demi keluarga. Kakak, aku tahu kamu membenciku. Asal kamu mau mengutamakan keluarga dan menyerahkan rumput pemulih. Kau boleh pukul atau marahi aku. Aku rela menerimanya. Ayu Lestari, di depanku saja kau berani mendorong Rina, apalagi di belakangku. Entah bagaimana kau memperlakukannya. Kau benar-benar wanita jahat yang licik. Aku tidak. Aku melihatnya sendiri. Berani lawan? Minta maaf pada Rina sekarang. Terima kasih kakak Ayu. Ayu Lestari, apa yang kamu lakukan? Masih tidak bisa membedakan baik dan buruk. Kalau begitu aku akan benar-benar melakukan apa yang dituduhkan. Setidaknya aku tidak dicaci maki dengan sia-sia. Kakak Ayu, kamu iri karena aku mendapatkan kasih sayang. Ayahku memukul-pukul, aku masih bisa minta maaf. Tapi bagaimana bisa seperti itu? Ayah selalu dengan sabar membimbingmu. Ayu, serahkan rumput pemulih itu. Perihal ini aku tidak akan mempermasalahkannya.
Kau gila, sekarang energi spiritualmu habis. Kamu tidak akan sanggup menahan rahasia rumput pemulih. Bahkan jika harus kuhancurkan, aku tidak akan memberikan padamu. Ingin memiliki barangku, mimpi kamu. Baik, baik sekali. Sepertinya aku terlalu membajakanmu selama ini. Hari ini aku akan mendidikmu dengan baik. Lepaskan aku, kalian lepaskan aku. Ayu, kau tahu dosamu. Kakak Ayu, giliranmu sekarang. Ayu sebagai keturunan utama keluarga tidak mengutamakan kepentingan keluarga, tidak menghormati yang lebih tua, tidak rukun dengan saudari. Menurut aturan keluarga harus dihukum berat. Sebagai kepala keluarga hari ini aku akan menjatuhkan hukuman sendiri untuk menegakkan disiplin keluarga. Kudengar Nona Ayu melawan kepala keluarga dan juga menghancurkan rumput pemulih. Nona Ayu sekarang tidak bisa memiliki tingkat kultivasi sama sekali. Jika dihukum berat, khawatir dengan nyawanya yang akan hilang. Sebagai keturunan utama menikmati tunjangan keluarga, seharusnya berkontribusi untuk keluarga. Dia pantas mendapatkannya. Hanya karena Rina menghasut beberapa kata, ayah langsung menghakimi tanpa melihat fakta. Ingin menjalankan aturan keluarga. Aku pikir kultivasi 1000 tahun ayah sia-sia belaka. Sampai sekarang masih tidak mau bertobat. Tampaknya aku tidak perlu lagi menahan diri untukmu. Ayah, tenangkan amarahmu. Kakak Ayu itu linglung sejenak, bukan sengaja. Rina sedikit dirugikan tidak apa-apa. Rina sedikit rugi tidak apa-apa. Tapi kakak sekarang adalah manusia biasa, sama sekali tidak bisa menahan hukuman 3 tebasan. Nona muda Rina sungguh baik hati. Benar, Nona muda Rina tidak hanya baik hati, tapi juga ramah. Sering mengajari kami berlatih pedang. Semua ini karena kesalahannya sendiri. Ayah tahu kau baik hati, tetapi dosanya tidak terampuni. Tidak boleh dimaafkan. Setiap luka di tubuhku suatu hari nanti harus kau bayar ribuan kali lipat. Saat itu aku akan lihat apakah kau masih bisa tertawa atau tidak. Ayu Lestari, sekarang kau sadar kau salah? Aku tidak salah. Kau? Baiklah, karena kau begitu keras kepala, maka kau di sini berlutut selama 10 jam dan renungkan baik-baik. Tenang saja, aku akan memanggil pemimpin sekte Tabir Agung untuk merawatmu secara langsung. Meski tanpa rumput pemulih, kau akan pulih seperti sedia kala. Kakak Ayu? Ayu Lestari. Kau lihat itu? Akulah putri kesayangan ayah. Sedangkan kau hanya bisa seperti anjing berlutut di sini. Ditunjuk-tunjuk semua orang, dihina, dan ditertawakan. Nona Ayu sungguh kasihan. Kasihan apa? Dia sendiri yang mencari. Berlutut dengan baik. Kakak Ayuku yang baik. Rina Wijaya, kau terlalu cepat gembira. Pertunjuk kami yang bagus baru saja dimulai. Nona Ayu, sudah 10 jam. Cepat bangun, Nona. Nona. Siti, pergi carikan aku teratai ilusi hati. Nona Ayu, Anda masih terluka. Untuk apa racun halusinogen seperti ini, Nona? Aku punya gunanya sendiri. Cepat pergi. Sekarang juga. Pergi. Nona Ayu, teratai ilusi hati yang Anda minta. Nona Ayu, teratai ilusi hati adalah racun halusinogen. Menelannya langsung seperti itu. Gak bahaya. Iti, besok aku ajak kamu lihat pertunjukan.
Aku adalah kitab agung mencari orang yang berbakat. Kalian semua rasakan sendiri. Jika berhasil merasakannya, kamu tidak hanya mendapatkan teknik luar biasa, tapi juga berpeluang naik menjadi dewa. Saudara Surya, kenapa membawa orang biasa untuk ikut merasakan? Kamu tidak tahu ini adalah Nona Ayu dari keluarga Surya. Dulu juga sangat berbakat luar biasa, sayangnya tidak berprestasi. Entah kenapa jadi orang biasa. Tapi sekarang keluarga Surya melahirkan lagi seseorang. Nona muda Rina sangat berbakat. Di usia muda hampir mencapai jiwa Naschan. Sungguh membuat iri, kalian terlalu memuji. Rina masih muda, masih perlu banyak latihan. Apa? Begitu cepat, sudah ada yang memecahkan misterinya. Sepertinya murid keluarga Surya. Apakah mereka berdua berhasil memahami kitab agung? Keluarga Surya akan makmur. Saudara Surya, dua putri berdiri sejajar, satu keluarga, dua jenius. Pertanda kejayaan. Selamat, selamat. Jika keluarga Surya sukses, jangan lupakan kami. Terlalu memuji. Mereka masih muda, masih perlu ditempa. Apa yang terjadi? Aku menyerap energi spiritualnya. Mengapa kitab agung juga memilihnya? Putri didikan keluarga Surya memang luar biasa. Aku punya usul. Terakhir kali aku belum menentukan pasangan. Bagaimana kalau dua putri keluarga Surya? Pilih satu. Siapapun yang terpilih, sumber daya kultivasi Istana Suci Tanpa Batas bebas digunakan. Selamat. Istana Suci Tanpa Batas adalah sekte nomor 1, alat ajaib langka, pil roh tak terhitung. Keluarga Surya naik ke posisi istimewa, sumber daya suci tanpa batas melimpah dan juga memahami kitab agung. Kenaikan sudah pasti, bukan? Tingkat kultivasi Arjuna sangat tinggi. Dan muda adalah yang paling mungkin naik. Keluarga Surya sungguh membuat iri. Apakah Arjuna akan memilih keluarga Surya yang tidak punya energi spiritual? Nona Ayu bisa memahami kitab agung. Energi spiritual bisa kultivasi lagi, tidak sulit kan? Nona muda Rina pasti marah. Arjuna lebih memilih yang tidak punya energi spiritual daripada dia. Lagi pula keduanya putri keluarga Surya, siapapun sama saja. Oh, ternyata karena Nona muda Rina, makanya aku katakan orang sampah. Bagaimana bisa memahami kitab agung? Itu kan kitab agung. Ayu Lestari seorang sampah saja bisa memahaminya. Bukankah kita semua juga bisa? Sepertinya Ayu Lestari hanya beruntung. Hanya karena terkena sinar saja. Aku pikir hari ini akan menyaksikan keajaiban. Ayu Lestari memang tak berguna. Untunglah Rina memahaminya. Keluarga Surya akan segera memiliki seorang dewa yang telah naik. Saudara Surya, Nona muda Rina jenius luar biasa. Selamat. Kami tidak bisa menandingi. Saudara Surya nantinya tolong bimbing kami ya. Nona muda Rina masih muda, telah memahami kitab agung, masa depannya tak terbatas. Semua berkat didikan ayah. Rina tidak berani mengambil pujian. Rina Wijaya, apakah kamu bersedia menjadi pasangan kultivasiku? Berbagi sumber daya kultivasi Istana Suci Tanpa Batas. Aku bersedia. Salam Dewi. Dewi, ini adalah nektar giok yang dipersembahkan dari dunia bawah. Silakan menikmati. Dewi, apakah tekanannya nyaman? Kalian melayani dengan baik. Bisa melayani Dewi adalah keberuntungan yang paling diperoleh dari beberapa kehidupan. Dewi Rina, mohon jadi pasangan kultivasiku. Kau pikir kamu siapa? Berani-beraninya jadi pasanganku. Aku adalah Dewi yang telah naik. Hanya Arjuna dan Istana Suci Tanpa Batas berani-beraninya mendekatiku. Kau dengar apa yang dikatakan? Nona muda Rina jangan-jangan mengalami penyimpangan kultivasi. Arjuna, dia adalah orang yang paling mungkin mengalami kenaikan. Rina, apa yang kau bicarakan? Dewi, tenangkanlah amarahmu. Aku rela menyalahkan Istana Suci Tanpa Batas kepada Dewi. Siap menunggu perintah Dewi. Apa artinya Istana Suci Tanpa Batas kalian? Hanya bergantung pada perlindungan leluhur, baru bisa duduk kokoh sebagai sekte nomor 1 di dunia. Arjuna, yang hina ini layak untukku. Aku adalah Dewi yang telah naik ke atas. Mana mungkin tertarik pada Istana Suci Tanpa Batas?
Apa katamu? Apa yang baru saja aku katakan? Dia berani menghina Istana Suci Tanpa Batas, tidak mau hidup. Istana Suci Tanpa Batas adalah sekte terbesar sejak didirikan. Entah berapa banyak dewa yang telah naik ke alam atas. Rina Wijaya ini bahkan mengatakan dirinya adalah dewi yang telah naik. Apa dia mengalami penyimpangan kultivasi? Keluarga Surya kali ini benar-benar dirugikan olehnya. Rina Wijaya. Arjuna tingkat kultivasinya tak terduga. Katanya dia juga cukup berpengaruh di alam atas. Menyinggung Istana Suci Tanpa Batas, keluarga Surya kedepannya mungkin tidak akan bisa bertahan di dunia kultivasi. Memahami kitab agung dan bisa menjalin pernikahan dengan Istana Suci Tanpa Batas tadinya adalah kebahagiaan besar. Sekarang semuanya dihancurkan oleh Rina ini. Hari ini Putri Suci Arjuna dihina di depan umum seperti ini, keluarga Surya pasti celaka. Putra Suci, tenangkanlah amarahmu. Rina Wijaya mungkin terluka pikirannya karena memahami kitab agung. Dia jadi mengigau, kurang mendidik, pantas dihukum mati. Cepat berlutut dan memohon maaf kepada keluarga. Putra Suci, murid tadi kehabisan kekuatan mental. Sedikit gila jadi menggigau. Murid tidak sengaja. Murid mengagumi Putra Suci di dalam hati. Bersedia menjadi pasangan kultivasi dengan Putra Suci. Putra Suci, mohon maaf. Dewi, kau mulia tanpa celah. Aku tidak beruntung untuk menikmatinya. Baru belajar sedikit kulit dari kitab agung sudah berani sombong seperti ini. Jika bukan karena aturan sekte tidak bisa sembarangan bergerak, orang yang memahami kitab agung pasti akan menguliti dan mematahkan tulangmu. Perkara hari ini aku catat. Jika kau benar-benar bisa mencapai kesempurnaan dalam ilmu sakti, kenaikan menjadi dewa itu tak apa. Jika tidak, meskipun kau memahami kitab agung, aku tidak akan mudah melepaskanmu. Putra Suci, tolong berhenti. Sayang sekali. Rina Wijaya, ini baru permulaan. Apa yang kau lakukan padaku akan kubuat kau membayarnya sedikit demi sedikit. Ayah, aku baru saja berhalusinasi. Aku yakin pasti kakak Ayu yang dendam atas hukuman ayah sebelumnya sengaja melakukan ini. Dia ingin menghancurkan keluarga Surya. Bajingan, kamu tahu seberapa besar masalah yang kamu buat hari ini? Aku mengaku salah, tapi aku memiliki firasat. Setelah memahami kitab agung, kali ini aku pasti akan mencapai kultivasi hebat, membawa keluarga Surya semakin maju. Sebaiknya ucapanmu benar. Jika kultivasi gagal, Istana Suci Tanpa Batas akan menuntut. Aku pasti membunuhmu dengan tanganku sendiri. Ayah, tenanglah, aku sudah merasakannya. Dalam waktu dekat pasti akan mencapai jiwa Nasjeng. Rina, jangan salahkan ayah yang keras. Sesungguhnya perilakumu hari ini sungguh keterlaluan. Jika kau benar-benar bisa mencapai jiwa Nasjen, aku akan mengangkatmu jadi nona muda berikutnya. Terima kasih ayah. Ayah, aku mengerti. Hari ini semua adalah salah Rina. Rina tidak akan mengecewakan harapan ayah. Ayah membawa keluarga Surya semakin maju. Tunggu 2 hari lagi setelah aku mencapai jiwa Nasjen. Itulah akhir hidupmu, Ayu Lestari. Kenapa hari ini kamu begitu senang? Kemarin, Tuan tampar Rina 2 kali dengan keras. Lega sekali. Kamu tidak lihat wajahnya saat bersujud di lantai. Biasanya dia bersikap angkuh. Sekarang dia akhirnya merasakan akibatnya. Kakak Ayu lagi senang ya? Kakak Ayu tidak punya kultivasi sama sekali. Masih sempat merawat bunga-bunga. Sungguh lapang hati. Menanam bunga lebih baik daripada menanam bencana. Lebih baik pulanglah dan kultivasi dengan baik. Lagi pula sudah menyinggung Istana Suci Tanpa Batas. Kalau sampai tidak bisa menguasai ilmu sakti, seluruh keluarga akan binasa. Halusinasi saat pertemuan meditasi itu terjadi secara aneh. Apa dia menemukan sesuatu? Pertama kali menyadari di halaman kakak Ayu ada begitu banyak bunga. Belum pernah kulihat dengan seksama sebelumnya. Kakak Ayu tidak akan keberatan kalau aku lihat sedikit. Silahkan lihat saja, adik Rina. Tidak ada yang aneh, tapi perlu diuji lebih lanjut. Kakak Ayu, tanaman spiritual beracun ini lumayan banyak. Dengan tubuh kakak Ayu yang tanpa kultivasi, sekarang memelihara begitu banyak tanaman spiritual. Kalau tidak sengaja keracunan bagaimana dong?
Itu kebetulan, maka tolong adik Rina, periksa pelan-pelan untuk. Emang semua bunga biasa. Ya juga, cara yang kugunakan dia pasti tidak bisa mengatasinya. Oh iya, ayah bilang setelah aku mencapai jiwa Nasjen, aku akan diangkat menjadi nona muda saat itu. Aku pasti akan merawat kakak Ayu dengan sangat baik. Tenang saja kakak. Aku akan membuat kakak Ayu di sini tenang dan damai merawat bunga seumur hidup. Setelah aku mencapai jiwa Nasjen, itulah hari kematianmu, Ayu Lestari. Kalau kamu tahu energi spiritualku yang meroket ini, semua hasil kultivasimu yang susah payah, bagaimana perasaanmu? Kalau begitu aku ucapkan selamat dulu untuk adik Rina. Adik Rina benar-benar jenius, menerobos jiwa Nasjen tinggi menunggu waktu. Karena kamu akan menerobos jiwa Nasjen sebagai kakak Ayu, tentu aku harus banyak membantu. Bawakan pot kinsinlan itu ke dalam. Ya, Nona Ayu, beberapa hari ini Anda telah mengkonsumsi banyak tanaman spiritual yang membantu kultivasi. Mengapa kultivasi Anda tidak menunjukkan kemajuan? Tidak usah terburu-buru, sebentar lagi akan ada. King Shinlan, Yunling Gyo, Ningguin Chao, Xing Xin Hua, keempat tanaman spiritual ini tidak boleh diminum semuanya. Diminum sendiri-sendiri dapat mempercepat kultivasi. Jika dicampur dan diminum bersama akan menjadi racun yang aneh. Energi spiritual akan berbalik, meridian putus, tidak ada obat. Hanya satu yang kurang, Yulingo. Yang terakhir, Shinringge. Kamu pikir hari menerobos jiwa Nasjen adalah satu puncak keberhasilanmu. Tapi kamu tidak tahu ini adalah yang aku pilih untukmu, hari baik menuju neraka. Itu kamar nona muda Rina. Itu Rina. Dia sudah mencapai jiwa Nasjen. Kitab Agung sungguh ajaib. Sungguh ajaib. Rina, kamu benar-benar berhasil. Kamu adalah sejarah keluarga Surya, praktisi jiwa Nasjen termuda. Nona muda Rina sangat hebat, lebih cepat dari waktu yang dicapai Nona Ayu dulu. Andai aku punya bakat seperti itu 3 hari lagi untuk Rina, aku akan mengadakan upacara penerus Nona muda. Aku akan mengirim banyak undangan. Biarkan seluruh undangan tahu keluarga Surya memiliki jenius yang bisa naik. Ya, ini adalah peristiwa besar bagi keluarga kita. Kita pasti memberitahu semua keluarga untuk datang menyaksikan upacara. Terima kasih ayah. Ayu Lestari, setelah aku menjadi nona muda, itu adalah hari kematianmu. Orang seperti ini bisa mencapai jiwa Nasjen. Sungguh, langit tidak punya mata. Akhirnya tibalah hari ini. Putri kedua dari keluarga Surya, Rina Wijaya, sangat berbakat luar biasa. Tidak hanya memahami kitab agung, tetapi juga keluarga Surya kita bahkan di seluruh dunia kultivasi Dongswan, orang yang paling cepat mencapai jiwa Nasjen. Sungguh berkah langka dalam 1000 tahun bagi keluarga Surya. Mulai hari ini, Rina Wijaya adalah nona muda keluarga Surya. Baik. Gadis ini benar-benar berbakat menakjubkan. Bahkan kitab agung pun bisa dikuasai sepenuhnya. Aku belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Keluarga Surya pasti akan makmur. Kultivator jiwa Nasjen semuda ini tidak ada duanya. Andai di keluarga aku juga ada murid berbakat seperti ini, pasti bagus. Nona muda, bagaimana kau tunjukkan cara kultivasimu sehari-hari, biar muridku yang tidak berguna bisa melihat dan belajar. Baiklah, supaya mereka belajar, Rina, tunjukkan kepada semua orang. Jangan sampai merendahkan martabat keluarga Surya. Sebenarnya tidak ada yang istimewa, tapi karena ayah yang memerintah, Rina akan mencoba. Setiap kali memikirkan Rina yang sombong itu, aku marah. Ayo, kita lihat juga pesona nona muda.
Rina, tempat penobatanmu sebagai nona muda adalah tempat eksekusi yang kupilih untukmu. Ayu Lestari, hari ini biar kau lihat sendiri bagaimana aku menginjakmu untuk mencapai puncak. Pedang datang! Ada apa? Kenapa dia diam saja? Nestion sudah menyiapkan serangan besar. Tidak, tangannya gemetar. Apa mungkin mengalami penyimpangan kultivasi? Apa? Kultivator jiwa Nestion termuda? Menurutku itu tipuan. Apa yang kau lakukan? Cepat perlihatkan. Energi spiritualku habis total. Rina Wijaya, rasanya kehilangan energi spiritual. Enak. Bukankah ini Nona Ayu dari keluarga utama? Apa dia datang untuk berebut posisi? Kamu gunakan sihir gelap untuk menyerot energi spiritualku. Apa? Menyedot energi spiritual? Tidak mungkin, mana ada hal seaneh itu. Ayu Lestari, ada apa ini? Apa benar kau melakukan hal itu? Di mana energi spiritualku? Di mana? Ayah, lebih baik tanya dia. Tingkat kultivasinya ini dari mana asalnya? Aku ingat sekarang. Dulu Nona bilang tingkat kultivasinya menurun. Energi spiritualnya habis karena Nona muda Rina menyedot energi spiritualnya. Apa benar Nona Mudarina mencuri energi spiritual Nona Ayu? Sekarang terkena efek balik. Diam, omong kosong. Aku adalah orang yang telah memahami kitab agung. Mana mungkin aku mencuri energi spiritualnya? Tidak mungkin. Kau iri, aku berhasil mengkultivasikan kitab agung. Jadi kau menggunakan sihir gelap untuk mencuri energi spiritualku. Rambutnya. Wajahnya juga berubah. Wajahku kenapa jadi begini? Bukan aku, ini bukan aku. Kamu yang mencuri energi spiritualku, tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau menembus segala pencuri energiku? Tidak mungkin, kembalikan. Bagaimana mungkin kau bisa mencapai jiwa Nestion? Ini energiku, kembalikan padaku. Kamu menggunakan segel pencuri energi untuk menyerobot energiku. Saat menikmati kejayaan, apa kau tidak pernah berpikir tentang harga dari mencuri hasil orang lain? Di setiap energi spiritual yang aku hisap, telah tercampur racun mematikan. Penderitaan yang kualami akan membuat kau membayarnya berlipat ganda. Segel pencuri energi adalah ilmu terlalang kuno. Sudah lama dimusnahkan. Bapak Surya, kau membiarkan putrimu sendiri mengembangkan ilmu sesat seperti itu. Bukankah kau memberi kami penjelasan? Jika tidak dijelaskan hari ini, sepertinya keluarga Surya tidak perlu ada lagi. Anak durhaka ini, aku lalai dalam mendidiknya. Hari ini akan kubunuh anak durhaka ini dengan tanganku sendiri. Untuk membersihkan nama keluarga Surya dan memberikan jawaban kepada semua. Ayah, jangan. Aku putrimu. Ayah, kumohon jangan. Ayah, meskipun energi spiritualku habis, aku telah memahami kitab agung. Beri aku waktu, aku bisa berkultivasi lagi. Pasti akan membesarkan nama keluarga Surya. Ayah, kumohon. Ayah, percayalah padaku, ayah. Apa benar kamu yang memahaminya? Rina Wijaya, masih mau bicara manis menipu kami? Aku yakin yang merasakan kitab agung waktu itu bukan dirimu, melainkan Ayu Lestari. Tapi kau sedot energi spiritualnya, membuat kitab agung mengira itu kau, lalu pindah ke tubuhmu. Ternyata begitu. Bukankah itu berarti jenius yang memahami kitab agung itu adalah Ayu Lestari?
menggunakan cara licik, mengambil hasil kultivasi orang lain. Sungguh tak tahu malu. Berarti Nona Ayu seharusnya menjadi nona muda keluarga Surya. Anak durhaka, berani-beraninya kau menipu. Kau tahu hampir menghancurkan keluarga Surya. Kakak Ayu, aku minta maaf. Aku rela menjadi pembantu untuk menebus dosa. Tolong aku Kakak Ayu. Aku siap menjadi budakmu. Minta maaf. Ya, aku sungguh minta maaf. Aku sungguh minta maaf. Kalau sudah tahu salah, bunuh diri untuk menebus kesalahan. Putra Suci, masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kepala keluarga Surya membiarkan muridnya mengkultivasi segel pencuri energi. Jika suatu hari berniat jahat, dia mengkultivasi sendiri, bukannya dia bakal menguras energi kita semua. Keluarga Surya harus memberi penjelasan. Segel pencuri energi adalah teknik pelaran kuno. Hal ini tidak bisa dianggap remeh. Para rekan kultivator, aku benar-benar tak tahu. Ini semua perbuatan anak durhaka ini secara diam-diam. Putriku Ayu Lestari telah memahami kitab agung. Aku bersedia membiarkannya berbagi pemahaman dan pengetahuan kepada kalian semua sebagai kompensasi. Aku sudah bilang Rina Wijaya menyedot energi spiritualku. Ayah tidak percaya, bilang aku mau fitnahnya. Sekarang kebenaran terungkap. Ayah malah ingin mengambil pengetahuanku untuk menyenangkan orang lain. Aku padamu dan pada keluarga Surya, aku benar-benar kecewa. Mulai hari ini, aku Ayu Lestari dan keluarga Surya tidak ada hubungannya lagi. Silakan, para rekan. Menurutku Bapak Surya lebih baik langsung dibunuh agar selesai. Ayu, aku memperlakukanmu buruk karena Rina. Tapi kau juga kubesarkan sendiri. Aku telah membesarkanmu, jadi ada hutang budi. Kau tidak boleh memperlakukan aku seperti ini. Ayu, ayah minta maaf. Sungguh minta maaf. Ayah salah. Tolong ayah. Kau masih mau menipuku? Kau pikir aku tidak tahu? Kau bukan ayah. Dulu kau hanya kultivator tingkat rendahan. Ibuku menampungmu, membuatmu menjadi suami yang tinggal di keluarga kami. Tapi kau berhati ular berbisa. Setelah ibuku meninggal, kau malah ingin membawa Rina Wijaya mengambil alih paksa keluarga Surya. Aku bersedia berbagi pemahaman kitab agung. Hanya minta satu hal kepada pemimpin istana. Aku ingin menghancurkan tingkat kultivasinya, merampas semua sumber daya yang diambil dari keluarga Surya. Jangan seperti ini. Jangan. Tanpa kultivasi aku akan mati. Ayu, kumohon. Tolong aku. Kau memang bukan anggota Surya. Kau dan aku tidak ada hubungannya apapun. Apa peduli dengan hidupmu atau mati? Apa yang diberikan ibuku padamu akan kuambil kembali sekarang. Pantaskah? Cepat pergi. Melihatmu saja sudah sial. Mulai sekarang hidup matimu tidak ada urusannya lagi. Di kehidupan sebelumnya semua direbut. Di kehidupan ini aku rebut kembali dengan tanganku sendiri. Sekarang rantai telah diputus. Setelah ini perjalanan panjang aku hidup hanya untuk diriku sendiri.